Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Boom Bob. Wow. Benvenuto November ya. Sekarang sudah bulan November dan kita sudah melewati Oktober yang extraordinary. Semoga di November ini Inter terus melaju dan terus berkembang dan terus menang. Yeay. Sahabat Bob, kali ini gua mau bahas ada beberapa tentang pemain dan juga ada berita-berita yang menggembirakan lah, yang penting untuk Inter, sahabat Bob. Tapi sebelum kita mulai, silakan sahabat Bob subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, sahabat Bob, ini kan menjelang Liga Champion ya. Kita akan bermain di Kamis dini hari ya. Tapi gue kali ini bukan bahas itu. Yang pengen gue bahas salah satu adalah ingat siapa kemarin yang mencetak gol pertama ke gawang Sampdoria? Itu Steven De Vrij yang sudah is back ya. Nah, ternyata kan kalau yang nggak salah kan si si De Vrij ini kan kemarin itu kan agennya dia adalah Mino Raiola ya kan ini meninggal ya. Jadi sementara agennya diganti sama Pimenta. Nah ternyata sekarang De Vrij akan mengganti agennya dengan Federico Pastorello. Ini agen yang kemarin agennya siapa? Ini kan termasuk agennya Lukaku dulu kan, cuman kan diberhenti nama Lukaku karena Lukaku minta pindah ke Inter. Nah sekarang si Steven De Vrij menunjuk Pastorello ini untuk menjadi agennya dan untuk mengurus perpanjangan kontrak di Inter, sahabat Bob. Jadi si De Vrij ini tidak ada niat untuk keluar di Inter dan dia udah nyaman, apalagi sekarang pasangannya lagi hamil ya. Jadi benar-benar dia tidak memikirkan untuk keluar di Inter. Kemarin kan hanya isu-isu aja, biasalah goreng-gorengan media aja, sahabat Bob. Nah, dia akan tetap bertahan dan Pastorello nanti waktu Piala Dunia akan negosiasi dengan manajemen Inter dan terus akan diberi kontrak sampai 2024 atau sampai 2025 dengan gajinya tetap, nggak naik nggak turun, sahabat Bob. Nah kemungkinan ini adalah berita gembira buat kita. Kenapa? Karena De Vrij sudah kembali dan kita masih yakin ya dia ini masih bisa bermain 5 tahun ke depan. Umurnya baru 30 tahun ya, ini masih termasuk muda ya. Jadi kita berharap semoga De Vrij dengan kontrak baru, terus dia sudah penampilannya sudah konsentrasi, sudah fokus dan udah bagus. Nah ini ibaratnya trio BSD kita udah kembali. Ini luar biasa, sahabat Bob ya. Selamat, semoga aja nanti perpanjangan kontrak De Vrij lancar ya. Nah berikut yang pengen gua komentari adalah ini. Ini kan ada biasalah Adani ini kan selalu mengomentari tentang Inter ya, yang namanya mantan pemain Inter ya, yang namanya dia kan selalu ditanyalah, bukan hanya Inter, pasti beberapa tim juga yang dia komentari, tapi kita kan fokusnya ke Inter. Nah dia bilang begini Adani ya, Inter berjuang tapi Inzaghi menunjukkan keterampilan manajemen krisis untuk membuat pilihan yang menentukan. Nah ini benar banget ya apa yang Adani yang dia lihat gitu loh, bahwa memang kemarin dengan istilahnya krisis yang dialami Inter ini kan sebenarnya ya titik baliknya kan ya, sempat kemarin gua ada bikin videonya, sahabat gua bisa lihat. Jadi Adani sangat memuji Inzaghi yang menurutnya menunjukkan kemampuannya untuk mengatur perputaran ini gitu loh. Simone Inzaghi berusia 46 tahun ya. Dia berada di tahun ke-7 sebagai pelatih setelah menghabiskan 5 tahun di Lazio, kemudian 1 tahun di Inter. Jadi dia sudah melakukan ini untuk sementara waktu. Dia membuktikan dirinya di Roma ya, meskipun waktunya di Inter mulai terancam keluar dari rel di antara cedera dan gaya bermain yang terlihat basi ya, dan membuat beberapa keputusan yang salah. Ini kan yang di awal-awal musim kan. Tapi kemudian dia Inzaghi menunjukkan bahwa dia muda tapi bijaksana. Benar kan?
Si Inzaghi ini bijaksana kan? Nah, dia mampu membuat tim kembali bangkit dengan pilihan bahkan menentukan dan tidak terduga, bahkan dari sudut pandang gaya bermain, baik keputusan taktis dan manajemen personal, yang saya yakini adalah salah satu kualitas Inzaghi. Itu adalah kualitas terbaiknya, salah satu ya. Pada akhirnya Inter kembali berbisnis ya dalam perburuan Scudetto, Liga Champions, dan memainkan sepak bola yang bagus ya. Ini permainan Inter menurut gua, kalau gua pribadi, gimana? Sahabat Bob silakan komen ya. Gimana komentarnya ya? Kalau menurut gua, gaya bermain Inzaghi musim ini jauh lebih bagus, dan ini juga lebih seninya lebih bagus ya. Artinya lebih bagus dibanding musim lalu kalau menurut gua. Nggak tahu sahabat Bob ya. Terus sahabat Bob, kemarin kan sahabat Bob tahu ya bahwa ada isu Inter mengincar pemain muda Uruguay. Nah ini benar, Dario Bacin sudah ke Uruguay, ke Amerika Latin, udah beberapa kali memantau para pemain, dan salah satu yang dia pantau adalah Alan Maturo. Ini masih berusia 18 tahun. Nah, ini Inter kemungkinan bisa mengontrak dia di Januari, tapi kemudian akan dipinjamkan. Nah, pemain muda ini berasal dari Sporting Defensor ya. Jadi memang Inter menganggap Maturo ini sebagai target serius. Dengan penampilan pemuda Uruguay ini meyakinkan asisten direktur Dario Bacin tentang kualitasnya untuk masa depan dalam perjalanannya. Nah, Inter telah membuat minat mengontrak Maturo yang sangat jelas dan sedang dalam pembicaraan dengan agen Uruguay. Nah, sahabat Bob, Maturo ini bagus banget dan dia juga diincar sama Sevilla, Ajax. Ya kemungkinan Inter bisa dapatin. Ini pemain bagus dan sudah dipanggil sama timnas Uruguay, timnas senior ya sahabat Bob. Semoga aja ini juga bagus. Kita tinggal tunggu aja bagaimana nanti di Januari. Tapi kemungkinan Inter akan pinjamin lagi supaya dapat jam bermain dulu ya sahabat Bob. Ini berita baik juga ya. Nah, terus sahabat Bob, kan sahabat Bob tahu ya bahwa mantan-mantan pelatih Inter salah satu adalah Zaccheroni yang memainkan pola, kalau nggak salah waktu gaya bermainnya 3-4-3 ya dulu ya, kalau nggak salah ya, gua lupa, dan dia juga nggak lama di Inter karena dipecat ya. Dia bilang begini, mustahil bagi lawan menemukan keseimbangan yang tepat saat bertahan melawan Di Marco dan Dumfries. Ini benar banget. Kalau kita musim lalu berbicara sayap kiri, Perisic di sayap kanan, Dumfries. Ini benar-benar menggila gitu loh. Kenapa? Dia bilang, bagaimana susahnya pemain-pemain belakang, pemain-pemain tengah untuk menghentikan Dumfries dan Di Marco. Gini, jadi kalau misalnya, apalagi Hakan nih, Hakan di tengah yang sering mengalirkan bola, kalau nggak ke Dumfries, kalau nggak ke Di Marco. Jadi tusukan-tusukan mereka ini yang susah untuk diantisipasi sama lawan. Ini menurut Zaccheroni. Benar banget gitu loh. Jadi saya merasa pertahanan lawan belum menemukan cara untuk bertahan melawan ancaman dan perubahan konstan antara dua bek sayap Inter, Di Marco dan Dumfries gitu. Inzaghi banyak menggunakan mereka. Mereka mendapatkan banyak kegembiraan, sebagian juga karena kecepatan dan ketepatan Hakan yang selalu bisa memberi umpan di salah satu dari keduanya. Ini benar banget. Kadang-kadang Hakan memberikan umpan lambung ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Ini luar biasa. Jadi memang benar-benar luar biasa. Makanya tim yang bertahan dengan 4 back diregangkan dan dilebarkan rentan di tengah, kata Zaccheroni. Sementara tim yang bertahan dengan 5 back tersedot ke tengah. Melawan gaya dorong dan kualitas seperti ini, Anda tidak dapat menemukan cara yang tepat untuk menghentikan mereka. Jadi benar-benar duo back Inter ini, Di Marco dan Dumfries, akan benar-benar mempersulit lawan-lawan mereka menurut si Zaccheroni. Tapi benar juga ya, kalau kita lihat bagaimana tusukan-tusukannya Dumfries, Di Marco. Tapi kan Di Marco yang sering menusuk ke kotak penalti, Dumfries juga. Tapi Di Marco memang lebih berani. Tapi kalau si Dum juga berani sih sahabat Bob. Nah, kita lihat aja nanti ya sahabat Bob bagaimana kelanjutan pemain-pemain Inter ini yang benar-benar luar biasa. Nah, ini juga ada
Ini mantan kiper Lazio ya, sama-sama di Lazio dulu sama si Inzaghi. Simone Inzaghi telah mengukuhkan otoritas di Inter dengan memilih Andre Onana daripada Samir Handanovic. Nah ini sebenarnya salah satu perubahan yang terjadi di Inter. Bagaimana ini yang disebut namanya otoritas Inzaghi. Sebenarnya Inzaghi kan gak enak nih, si Samir Handanovic nih kapten, sementara Onana pemain baru gitu loh. Nah, dengan dia mengambil otoritas dia sebagai pelatih dan dia memilih bahwa memang kalau secara kualitas memang Handanovic bagus. Tapi kalau kita bicara secara refleks, secara kecepatan, secara refleksnya benar-benar bagus. Onana juga bagus gitu loh. Jadi bahkan si Macegiani bilang, dia bilang menurut saya pemain Kamerun itu adalah penjaga gawang yang lebih baik dari Handanovic menurut dia ya. Tapi kita nggak lupa bahwa Handanovic juga bagus. Tapi karena memang usia itu nggak bisa dibohongin. Jadi kita berharap semoga aja Onana semakin gacor ya, benar-benar menunjukkan bahwa diri dia pantas menjadi kiper nomor 1 di Inter ya. Luar biasa sahabat Bob. Nah, ini yang menarik satu lagi, ini mantan gelandang Juventus karena mungkin kita mau ketemu Juventus kali ya. Tapi Marochi ini juga sering kok ngomentarin Inter. Dia bilang begini, Hakan Calhanoglu telah bermain cemerlang di depan pertahanan Inter. Jadi benar-benar pemain-pemain Inter ini semua dapat pujian karena banyak sekali yang mau monitor ya di Italia bahkan di luar negeri gitu loh. Nah, dia bilang begini. Barella dan 2 gelandang lainnya sudah mulai menjaga pertahanan, kata Marochi. Perbedaan telah dibuat oleh tim di ruang ganti dan juga dalam hal peningkatan fisik. Benar banget, fisik Inter udah berbeda banget dan kuat banget sekarang. Nah, dia berpendapat bahwa Hakan brilian di depan pertahanan. Setelah mereka mencapai sistem gugur di Liga Champions, Liga bukanlah satu-satu tujuan Inter. Benar banget sahabat Bob. Jadi Inter bisa berbicara banyak di Liga Champions dan juga Serie A. Jadi fokus Inter juga bukan hanya ke Serie A, tapi ya kita bisa melakukan dua-duanya, itu akan jauh lebih baik. Ini yang terjadi kan sahabat Bob. Jadi kita berharap semoga aja Inter semakin bagus ya. Dan terus makin kompak dan terus membumi ya sahabat Bob. Nah, nanti juga kemungkinan di Liga Champions Toro dan Bastoni akan diistirahatkan. Ini kemungkinan pemain-pemain muda yang akan diturunkan. Nanti gue akan bahas di video berikutnya sahabat Bob. Jadi siapa-siapa aja yang akan diturunin sama Inzaghi. Tapi ini adalah berita-berita yang membuat booster buat Inter ya. Jadi ya perpanjangan kontrak De Vrij, pemain-pemain yang sudah semakin matang. Ini menunjukkan kualitas Inter yang sebenarnya sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye, ci vediamo. Yes.